Salah satu polemik yang menjadi alasan banyak masyarakat yang menentang pengesahan revisi rancangan Undang-Undang Pilkada adalah perihal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur serta calon wali kota dan wakil wali kota. MK telah memutus batas usia dihitung pada saat pendaftaran, sementara putusan MA yang diikuti balik DPR memutus batas usia dihitung saat pelantikan. Mahkamah Agung pada 29 Mei mengabulkan permohonan hak uji materi dari Partai Garuda atas peraturan KPU tentang syarat usia calon kepala daerah. MA menyebut syarat usia calon kepala daerah adalah 30 tahun bagi Cagup dan Cawagup dan 25 tahun bagi Cabub dan Cawabub serta Cawalkot dan Cawawalkot ketika mereka dilantik, bukan saat ditetapkan sebagai calon. Sementara Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus juga memutus pengujian Undang-Undang Pilkada yang diajukan dua mahasiswa tentang syarat usia calon kepala daerah. MK menolak permohonan judicial review tersebut dan menyatakan syarat usia minimum calon kepala daerah adalah 30 tahun bagi Cagup dan Cawagup dan 25 tahun bagi Cabub dan Cawabub serta Cawalkot dan Cawawalkot saat ditetapkan oleh KPU. Menurut pakar dari Pusat Riset Politik BRIN, Devi Darmawan, putusan MK jelas telah menegasikan putusan MA sebelumnya. Dalam hal ini putusan MK kemudian menganulir aturan tersebut, menegasikan putusan MA dengan mengatakan bahwa norma yang terkait mekanisme penghitungan sekalipun tidak ditentukan oleh undang-undang gitu ya, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi itu terhitung sejak penetapan, tidak dihitung berdasarkan penetapan pasangan calon, tetapi dihitung ketika pendaftaran, sehingga penetapan pasangan calon pada periode pendaftaran itu menjadi titik untuk menentukan usia minimum dari calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. Permasalahan batas usia pencalonan ini sempat dibahas dalam rapat Balik DPR RI pada Rabu 21 Agustus. Mayoritas fraksi di Balik, kecuali fraksi PDIP, kemudian memilih syarat usia calon kepala daerah yang dimaknai oleh Mahkamah Agung, yakni berdasarkan waktu pelantikan. Hal inilah yang memicu protes dari masyarakat sehingga muncul aksi demonstrasi di berbagai wilayah pada 22 Agustus. DPR akhirnya memutuskan membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai revisi Undang-Undang Pilkada bisa saja dilakukan di akhir masa jabatan DPR. Namun tidak mengubah pasal yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada poin-poin krusial lain yang perlu direvisi oleh DPR di masa akhir jabatannya begitu mungkin. Tetapi kalau misalkan melawan merevisi keputusan MK itu tidak ada dalam konstruksi hukum Indonesia. Nanti justru yang akan terjadi karena kanibalisme hukum. Dan itu tentu melanggar hukum itu sendiri. Dan saya percaya dengan DPR dan pemerintah tidak sebodoh itu membatalkan atau merevisi keputusan MK karena tidak ada aturan seperti itu. Yang ada adalah merevisi mungkin poin-poin lain yang lebih penting, yang lebih strategis untuk penataan pilkada ke depan. DPR periode 2019-2024 akan menjabat hingga 30 September 2024. Sementara tahapan pilkada serentak 2024 sudah akan dimulai pada tanggal 27 Agustus. Angga Putra, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.